Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konco, ketemu lagi pada pagi hari ini. Saya ingin membagi pengalaman dan sekaligus praktek bagaimana caranya kita itu mengatasi performa atau bentuk percabangan pada tanaman kelengkeng, di mana percabangan yang kita maksud di sini adalah tanaman kelengkeng ini banyak yang tegak lurus. Nah, ketika tegak lurus seperti ini, maka yang terjadi antara lain ini susah dibuahkan. Ini sudah 3 kali tidak berhasil. Buah pertama bagus karena masih pendek, tidak saling nutupi. Lah ketika yang tengah ini ada 3 cabang ini sangat dominan, maka yang lain kalah pada ketutup, yang jadi hanya yang ada di pucuk. Ya, saya punya kesimpulan dan memang sudah sering kita lakukan bahwa ternyata ketika cabang yang paling tinggi itu akan menutupi daripada cabang-cabang yang ada di bawahnya. Kemudian kalau kita lihat di pohon ini tengah rapat. Kalau kita dekatkan pohon ini bentuknya seperti ini. Ini sebetulnya sudah sempat ada pembentukan percabangan, tetapi kita lost control karena memang ini adalah pohon yang di paling pinggir, kemudian dengan tetangga itu tertutup dari tanaman yang tinggi dari tanaman tetangga, sehingga ini molor naik ke atas karena terlalu rimbun. Nah, untuk itu ini salah satunya cara harus dipangkas, dipotong gitu. Cabang-cabang yang gede-gede ini mau kita potong. Nah, ini ada, ini kalau kita lihat dari bawah ya, ini percabangan di awal di sini. Ini yang paling naik, ini sudah bagus, ini pecah. Nah, ini naik sedikit juga pecah. Nah, inilah yang akan kita buang, yang lurus ke atas. Kemudian dari sini, cabang yang di sini, ini nanti yang ini, yang paling gede ini yang akan kita potong. Kemudian dari cabang yang ini, ya, ini bermasalah semua ini. Nah, ini akan kita potong yang naik. Harus seperti ini, jadi mulai kelihatan padang, tidak tertutup, sekaligus kita mengendalikan ketinggian. Ini cabangnya aja kalau kita nanam ini udah umur 2 tahun ini. Kemudian masih ini, ini lebih gede lagi. Kita harus tega, sebegini gede pun ini tetap kita potong. Jadi, nah.
Kayak gini kita potong. Karena memang biangnya ini. Artinya dia lari ke pertumbuhan terus. Dia untuk kita bisa ajak bermusyawarah, berbunga, menunggu rapat plenonya kesulitan. Sehingga kita memang harus meminimalisir cabang-cabang yang tegak lurus ke atas. Ini bentuk cabang yang sifatnya vegetatif, pertumbuhan terus. Maka secara ilmu pertanian bisa dibilang karbon sama nitrogennya tidak seimbang dan terlalu berair sehingga dia susah untuk dikasih stimulan booster sehingga ini bisa ada stressing, tidak bisa. Jadi orang bilang jawabannya ini artinya di booster mental, dia tetap menteles, tidak terasa. Nah, ini pohon plengeng yang jaduk karena mumpung Anda belum mempunyai pohon yang kelewat, sejak dini sudah saya sarankan untuk pasang cengkal, ya, untuk bisa mungkin kalau masih kecil seperti ini dulu bisa ditarik. Nah, misalnya seperti ini maka tidak ada yang tegak lurus. Misalnya begini. Tapi kalau udah kelewat kasep seperti ini, ya mau tidak mau kita harus lakukan pemotongan. Dan pemotongan yang kita lakukan ini bahkan bisa dibilang ini 50% lebih. Kalau begini caranya artinya apa? Kita terlalu lama membuang waktu menunggu dan sebagainya, tidak kunjung panen dan sebagainya. Yang lain udah pada panen itu. Ini masih saja tetap jomblo. Oke, itu kalau kita sekali lagi kita review ya. Ini pohon ini sudah segede lengan. Sudah pak gini ke lengan saya. Masih kami potong dan ini ada 3 yang kita potong. Ayo terus kita lanjutkan potong lagi. Setelah kita adakan pemotongan, pemangkasan, wah ini cabang ini cukup gede ya. Ada beberapa cabang, yang gede 1, 2, 3. Maka pohon ini performanya sudah tambah jelas ke atas ketinggian yang tadinya ini kita ambil sekitar 3 meter ya. Sekitar 7 meter, ini tinggal sekitar 4,5 meter atau berapa. Nah, inilah di atasnya jadi longgar. Tapi jangan khawatir, dari cabang-cabang yang ada ini nanti secepatnya akan menggantikan menjadi gede. Cuman arahnya nanti sudah benar. Itu seperti ini. Ini performanya kalau seperti ini sekaligus kita membuat tanaman ini jadi pendek, jadi sehat gitu ya. Jadi dari jauh pun nyaman karena tadi 7 meter sekarang tinggal sekitar 4 meter. Nah, bentuknya seperti itu. Memang kecewa ketika kita lihat, aduh jadi seperti ini kan gitu ya. Ya ini akibat daripada kelalaian. Ya maklum kita yang kita tangani kadang-kadang banyak ya seperti itu. Ini sama sekali kita booster tapi tidak buah, malah keluar pupus karena memang enggak ini. Ya ada, cuma nyeprit ini seperti yang sudah kita potong ini. Nah, ini ada beberapa. Kita kalah. Ini yang sudah kita potong jatuh ke tanah tadi. Ini segini banyaknya. Untuk sakol ini. Itu ya. Kemudian ketika kita lihat di sana-sana yang bareng dengan tanaman ini ya. Mari kita lihat. Itu semuanya buah. Ya. Di sana-sana ada buah. Nah, itu walaupun masih kecil-kecil. Nah. Itu seperti itu. Ini juga. Ini buah pun ngebios. Nah.
setelah kita lakukan pemangkasan, maka tanaman kita performanya tentu saja sudah lebih baik, gitu ya. Kemudian pemangkasan ini harapannya jangan sampai telat. Wah, ini kalau sudah sak gini gedenya, padahal ini ada 3 cabang, sama kita sudah menghabiskan banyak energi, banyak biaya, banyak waktu, sehingga kita ini boleh dibilang harapannya kapan kita bisa seperti yang kita idam-idamkan, kita bisa panen tanaman yang segede ini. Misalnya ini kan layak bisa keluar 1 kintal, tetapi yong tidak ada buah karena memang diawali dari bentuk yang salah. Begitu. Awal bunga pertama, buah pertama, kedua bagus, setelah ketiga, keempat, kelima, 3 kali kita gagal terus. Nah, biasanya kita lakukan seperti ini, akhirnya menjadi membaik karena penyiraman cukup dan sebagainya. Saya hanya punya beberapa saran untuk Anda. Yang pertama, amati terus tanaman kita sejak dari kecil, kemudian arahnya kemana. Jangan biarkan ada yang tegak lurus, karena akan menutupi dan itu akan paling menangan sendiri untuk posisi makannya. Sehingga kita perlu, perlu menyetir ya, menyetir agar ini bisa membuka, kemudian cabang-cabang itu bisa 45 derajat ke sana, ke sana, ke sana. Sementara yang ke atas jangan pas ada di tengah. Gitu. Jangan pas ada di tengah. Kalau iya seperti ini bentuknya. Itu saran pertama. Yang kedua, segera lakukan pasang cengkal seperti video yang kami upload beberapa waktu yang lalu ya. Kalau misalnya Anda belum nonton, silahkan tonton dipasang cengkal. Ini bisa dicengkal kanan kiri gitu untuk mengatasi yang di atas. Kemudian ketika memang masih memungkinkan ya, boleh jadi cengkal tidak kuat gitu, bisa dipasang tali kemudian ditarik gitu ya, sehingga ada pada posisi yang kita inginkan. Syukur-syukur kita nariknya yang paling menangan sendiri, jangan jatuh pada kelengkeng sebelah, agak di celahnya, sehingga punya kans untuk bisa bertumbuh dengan baik, tidak bersaing dengan kanan kirinya. Apalagi kadang-kadang teman-teman menanam itu rapet. Rapet itu masalahnya banyak. Jangan biarkan cabang tegak lurus, usahakan terus ya, tengah tetap terbuka sehingga sinarnya optimal, intensitasnya. Kemudian kalau solusinya sudah terlanjur, saya sampaikan, ya potong. Kalau masih kecil, ditarik. Itu. Oke ya. Oke begitu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya sampaikan kepada Anda bahwa ini yang sudah segini saja kita potong. Anda ketika masih kecil, jangan eman-eman. Dan jangan Anda telat dalam mengawasinya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe bersama channel Adi Raja Kelengkeng. Terus mudah-mudahan Anda mendapatkan pengalaman-pengalaman yang pernah kami lakukan, sehingga Anda tidak banyak melakukan kekeliruan atau kesalahan atau terlalu lama menunggu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.